Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan kuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 4 ayat 24. Saya bacakan. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan Allah itu roh ya. Jadi ketika kita menyadari hal ini, firman Tuhan menegaskan kalau kita mau menyembah Allah yang adalah roh, tidak bisa dengan menyembah secara daging. Artinya apa? Kalau menyembah secara daging itu hanya penampilan luar. Terlihat orang itu, oh dia kelihatan sungguh-sungguh, oh dia mengangkat tangannya, oh dia sungguh-sungguh, oh dia bersujud, oh dia kelihatan sungguh-sungguh. Ya, penampilan luarnya itu tidak menentukan apakah dia sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, yang dikehendaki Tuhan bukan menyembah di dalam daging, bukan juga dalam jiwa kita. Artinya sekedar, oh dia sampai bisa meneteskan air mata, oh dia bersorak-sorai, tidak jaminan. Tetapi yang dikehendaki kita dalam roh. Ya, ketika orang menyembah dalam roh, ya bisa juga nanti istilahnya termanifestasi keluar. Sambil mungkin orang itu sampai tersungkur, bersujud, mengangkat tangan, ya mungkin sampai menangis juga. Bisa saja. Tetapi ingat, itu harus dari dalam roh. Jadi bukan kedagingan. Kalau kedagingan itu sesuatu yang sering diulang, biasanya begini. Ibadah nanti begini, ya urutannya begini, liturginya habis nanti begini. Nah, kalau itu sudah mulai daging, ketika itu hanya istilahnya diulang-ulang, dibiasakan seperti itu, biasanya. Ya, mari ketika kita menyembah Tuhan, pastikan itu sesuatu yang fresh dari roh kita, sesuatu yang baru, ya, menyembah dalam roh dan dikatakan dalam kebenaran. Sekali lagi, kebenaran itulah firman Tuhan. Jangan sampai penyembahan kita tentunya berseberangan dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan melarang kita menyembah yang lain. Kita menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seseorang itu menyembah Tuhan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Dua hal yang penting, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, bukan dalam daging. Bukan mengikuti aturan perintah manusia. Nah, bahkan di bagian lain firman Tuhan katakan, ya ibadah atau yang dilakukan hanya perintah manusia.
Jangan sampai itu karena perintah manusia, tapi pastikan karena kerinduan hati kita. Roh kita yang mencari Tuhan, yang merindukan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa bersungguh-sungguh di dalam menyembah Tuhan. Ya, ingat penyembahan tidak hanya diartikan, oh ya hari Minggu nanti kita beribadah nyembah Tuhan. Ya itu betul, tetapi tidak selalu hanya di dalam gereja. Tidak hanya pas ibadah saja. Saudara dalam waktu di rumah, mungkin di tempat lain, dimanapun saudara tetap bisa menyembah Tuhan. Ya, jadi kalau kita baca ayat sebelumnya ini kan, ya bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem orang menyembah Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan penyembah-penyembah yang benar akan datang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan lagi ditentukan tempat. Kadang orang-orang merasa, ya kalau menyembah Tuhan tuh ya saya mantepnya di sini. Ya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada masa itu. Ya, ada yang mengatakan penyembah itu harus di gunung ini, gunung itu. Menyembah harus di kota Yerusalem. Tetapi Yesus katakan, dah. Pada waktunya penyembah-penyembah benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Tuhan mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, karena itu harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tidak ditentukan hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Kapan saja, tidak dibatasi waktunya. Oh harus pagi, harus siang, tidak. Ya, kalau gereja memang menentukan waktu karena supaya bisa bersama-sama ya. Tetapi untuk penyembahan pribadi kita bisa tentukan sendiri kapan waktunya. Dan yang terpenting di sini adalah menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan dalam kedagingan, ya, bukan untuk dilihat orang, karena roh nggak kelihatan, ya kan? Bapa Tuhan tuh roh, Dia nggak kelihatan. Sembah Dia dengan cara yang benar, sehingga apa yang kita lakukan berkenan. Jadi bukan untuk diperhatikan orang lain. Ingat, menyembahnya menyembah kepada Tuhan. Jadi tidak harus istilahnya dilihat orang. Orang nggak lihat tuh nggak masalah, wong kita dengan Tuhan kok. Ya, itu justru ibadah yang benar, itu menyembah yang benar, ya, bukan cari pujian, pengakuan, bahkan supaya orang gumun, heran, lihat, wah ini orangnya luar biasa. Enggak. Ya, kita dengan Tuhan, ibadah kita mari hari ini, hari Minggu, ibadah kita nanti, ibadah dengan Tuhan. Saudara nyembah Tuhan sungguh-sungguh, pastikan saudara mengalami sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan, pastikan saudara sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, sehingga engkau menyembahnya kepada Dia. Dan itulah yang dikenan Tuhan. Ingat, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur diingatkan untuk kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam kedagingan, tapi mengikuti roh. Dan lebih daripada itu, menurut kebenaran firman-Mu. Dan kami mau Tuhan, setiap penyembahan kami berkenan. Dan Engkau dipermuliakan melalui setiap pujian penyembahan kami, termasuk ibadah kami hari ini. Mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur juga menyerahkan hari ini hidup kami, ibadah kami, dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Saya mengingatkan, ini hari Minggu, jangan lupa beri waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.